kepada semua warga diharapkan siaga 1 karena gelombang cukup tinggi. Tapi memang tugasnya peneliti periset seperti Anda kan menyajikan data ya Mas ya kan, artinya bahwa ini ada permasalahan di sini, kalian bagaimana mencari solusinya, tapi itu kemudian akan membangkitkan kreativitas kan ya Mas, seperti tadi menemukan varietas baru gitu untuk menghindari terjadinya penurunan tanah yang drastis gitu ya di lahan-lahan gambut misalnya gitu ya. Tapi komunikasi dengan hasil riset ini tetap disebarluaskan kan Mas ya ke daerah-daerah yang menjadi fokus penelitian gitu. Betul ya, ya tentunya sudah jadi kewajiban bahwa hasil penelitian itu harus diseminasikan tadi seperti yang sebelumnya dibilang, dan sekarang sih sebenarnya kita cukup lega lah bahwa jalur komunikasi sudah lebih lancar gitu ya. Jadi sekarang pemerintah tadi sudah bikin pokja gitu ya, didahului dari bikin roadmap gitu ya. Sudah ada step forward-nya sudah ada gitu ya. BRG sudah dibentuk, kemudian dalam perjalanannya juga ada hal-hal positif gitu ya. Tapi ya butuh waktu lah kelihatannya. Kita negara yang kompleks lah. Ya, tidak ada resistensi kan ya Mas ya dari beberapa pemerintah lokal gitu ya yang ditemui Mas Heri begitu dengan presentasi misalnya hasil riset, artinya menyangkal atau bahkan menganggap remeh gitu ya, underestimate begitu ya Mas? Oh ya, tentunya pasti masih ada. Tadi saya cerita menarik bahwa ketika hari ini ke teman-teman di Pekalongan ada yang tidak percaya penurunan tanah terjadi, itu bisa dibilang bentuk resistensi gitu. Tetapi dibandingkan dulu dengan sekarang, sebenarnya lebih banyak apresiasi dari resistensi gitu ya. Jadi ke arah lebih baik lah. Tapi ya diskusi masih hangat terjadi, ada beberapa resistensi. Itu sebagai bagian dari kompleksitas negara kita lah. Kan kompleks sekali gitu ya negara kita, negara yang sebenarnya mah kayak raya gitu ya. Sebenarnya jadi itu ya ini aja balancingnya aja gitu. Kita kaya raya akan satu hal, pasti kaya raya akan problematikanya juga gitu. Nah itu untuk kita syukuri, kita nikmati aja. Iya. Tapi mereka relatif open mind kan ya Mas ya, artinya bahwa mau mengakui lah ya bahwa fenomena itu terjadi gitu. Kalau di Pekalongan sendiri ya Mas ya, untuk yang saya baca-baca gitu ya, kontribusi terbesarnya itu karena banyak pabrik-pabrik batik kan di sana ya Mas, rumahan gitu ya, yang mengeksploitasi air tanah berlebihan begitu. Apakah disampaikan juga Mas Heri faktor itu? Artinya kan kalau di Jakarta yang paling dominan ya barangkali pembangunan infrastruktur, pembangunan gedung-gedung gitu ya. Nah kalau di Pekalongan kan lebih banyak pabrik-pabrik rumahan itu ya Mas. Itu kan kontribusinya lumayan besar ya untuk pengerukan air tanah gitu. Ya tentunya ya kita sampaikan semua hasil-hasil yang kita peroleh ya, data-data menunjukkan sesuatu hal, ya kita peneliti itu kan ada kelebihan, kita mah jujur juga nggak masalah gitu. Tapi tidak boleh salah ya. Boleh salah tapi tidak boleh bohong lah. Pokoknya ketika kita menyampaikan sesuatu apa adanya, relatif diterima gitu ya. Dan kita sampaikan misalnya ini ya memang akibat industri, ini akibat misalnya eksploitasi dari hotel-hotel, ya sudah kita sampaikan. Tetapi kita tambahkan juga bahwa kita tidak bisa menyalahkan mereka sepenuhnya. Karena apa? Karena undang-undang menjamin masalah air itu bahwa masyarakat termasuk pihak industri dia lebih ke mendapatkan hak.
kewajibannya pemerintah gitu ya. Sehingga kalau masyarakatnya misalnya masih ngambil air tanah, ya memang Nggak ada opsi, kalau itu maksudnya nggak ada nggak opsi ada, lain ya. ya kalau misalnya nggak ada opsi ya mau gimana gitu ya. Nah, Akhirnya ujung-ujungnya nanti kembali lagi ke win-win solution sebenarnya. Untuk memulai sesuatu yang lebih baik lagi ya. Jadi ujung-ujungnya kalau kita melihat di kasus luar negeri, sudah zero groundwater extraction gitu ya, sudah ada water recycling yang masif gitu ya, water harvesting juga sudah diprogramkan dengan baik gitu ya. Nah kita menuju ke arah sana dalam rangka prosesnya, ya sekarang win-win solutionnya itu sampai akhirnya dapat format yang bagus misalnya, sehingga ketika nanti suatu saat masih ada yang industri nakal ngambil air tanah, ya sudah itu sudah kita bisa dengan saklek menyalahkan mereka. Kalau sekarang ya mau gimana lagi gitu ya, ini cari gitu inilah. Karena ya susah juga kan, kita nyalahkan mereka bisa nyalahkan balik. iya, karena nggak memberi solusi ya, memberi alternatif gitu artinya ya Mas ya. Betul. Betul. Nah, Ya. dari 2 event yang terakhir ini, Mas, ya, workshop dengan terus tadi Pak Ganjar ada, Pak Gubernur ada, Pak Mas. Ada halangan, ada. Oh, nggak bisa ya. Nah, tapi dari 2 event yang Mas Heri menjadi partisipan, ya kan? Apa yang ditangkap dari masyarakat pembicaraan di lokal, di tingkat lokal ya, Mas ya? Iya, kalau tadi bicara rangkaian langkah ya, yang tadi saya sebutkan sebenarnya ada 16 gitu ya, di mana kita masih 2 atau 3 gitu ya. Sepertinya masih berputar-putar di situ ya. Jadi saya sempat sampaikan bahwa kita masih berjalan sangat perlahan gitu ya. Bahwa ini ada 16 loh, dan kita baru ngutang-ngatik di 2. Dan 2 ini juga masih belum maksimal juga dilaksanakan. Nah, poin pentingnya ya termasuk ya tidak hanya di Pekalongan, termasuk di Jakarta gitu kan, ketika sudah ditanggul kemarin jebol di Pantai Mutiara gitu, tiba-tiba jebol, wah stres lagi gitu. Nah itu karena ya dari 16 langkah yang harus dilakukan itu masih sebagian kecil aja yang dilakukan. Jadi saya bilang ya, kalau lagi kesel ini kok bulet aja di situ gitu ya. Tapi kalau ya udah kita coba maklumi lagi, wah ini berjalan perlahan ya. Tolonglah mudah-mudahan ada speed up-nya gitu ya. Mungkin ke situlah ininya ya. Nah, saran Mas Heri ini untuk pemerintah lokal, pengusaha maupun penduduk di daerah yang rawan banjirop ini ya Mas ya. Sama kan ininya kalau di pesisir pantai itu Jawa kan hampir mirip-mirip ya, kecuali di Kalimantan kan paling stakeholdernya nggak banyak ya, maksudnya kan karena penduduknya juga nggak banyak, terus pemainnya juga nggak terlalu melibatkan banyak pihak ya. Tapi kalau di pesisir Jawa ini apa kira-kira sarannya Mas Heri? Ya sebenarnya kan tadi rangkaian langkah-langkahnya sudah jelas gitu ya. Saya bisa katakan kalau kita copy paste aja apa yang pernah dilakukan oleh teman-teman di luar negeri, ya sudah sebenarnya beres urusannya. Jadi nggak usah lagi ribet-ribet nyari faktor penyebab bla bla bla. Sebenarnya tinggal copy paste dan dijalankan. Itu sebenarnya sudah akan ada hasilnya. Nah, tetapi nanti kembali lagi kita kesiapannya seperti apa gitu ya. Nah, kalau kita lihat semuanya mengandalkan ke pemerintah, mungkin akan tetap pelan kita melangkahnya gitu ya. Nah, saya sekarang tuh sedang merencanakan bareng-bareng teman-teman dari NGO, kemudian dari pemerhati, dari akademisi gitu ya. Kita coba kita istilahkan ini pentahelik dalam mengurusi masalah penurunan tanah dan banjirop. Nah, kita ingin melaksanakan program partisipatif dalam pemetaan risiko bencana, kemudian
dalam mitigasi adaptasi sesuai kemampuan kita secara partisipatif. Sambil pemerintah juga dia menjalankan programnya, sehingga nanti ada titik temunya, speed up-nya dapat. Kalau pemahamannya Mas Heri sendiri, beberapa skenario buruk itu bisa terjadi kah? Atau masih bisa diselamatkan gitu, kota-kota yang dalam skenario Mas Heri tenggelam dalam 20-30 tahun gitu? Ya, kalau saya optimis bahwa model yang saya buat itu tidak akan terjadi. Jadi saya optimis itu hanya skenario the worst case-nya gitu ya. Karena apa? Karena bangsa kita itu kan terus belajar gitu. Mungkin sekarang tadi masih perlahan-lahan, masih tertati-tati, tetapi saya yakin 10 tahun dari sekarang itu sudah lebih bagus lagi. Sehingga mencegah 20 tahun, 30 tahun dari sekarang itu sudah bisa. Saya punya keyakinan seperti itu ya, ininya ya. Meskipun kalau lihat kondisi sekarang, ya itu harap-harap cemas gitu ya. Tapi ya, insya Allah lah. Karena kalau kota Pekalongan sendiri kan Mas di 3 tahun terakhir ini kan sudah sangat parah ya, 80% banjir kotanya gitu loh, hampir setiap tahun makin buruk gitu. Apakah itu mengkhawatirkan Mas? Iya, termasuk hari ini saya sedikit sedih sebenarnya ketika ikut diskusi gitu bahwa aduh kok jalannya masih terlalu pelan gitu ya. Tetapi kembali lagi bahwa kita punya kemampuan untuk belajar gitu ya. Jadi mungkin harus lebih sabar lagi. Jadi tetap saya masih optimis ya bahwa Pekalongan sendiri pun yang sekarang kalau hujan banjir, rob banjir gitu ya. Tapi pasti masih kita bisa atasi. Dan ada satu hal yang menarik lagi sebenarnya yang menambah optimisme gitu ya. Bahwa orang-orang di kita ya, bangsa Indonesia lah, itu tingkat legowonya itu tinggi lah, tingkat kepasrahannya. Ketika sudah kena banjirop, tiap hari harus tidur dengan alas lantainya sebenarnya kebanjiran, yang penting kasurnya masih kering, tetapi masih bisa bersyukur, masih happy gitu ya. Nah ini tentunya juga menambah optimisme kita bahwa kalau di luar negeri udah chaos gitu ya, wah udah demo sana sini. Kalau kita lihat kayak teman-teman di Pekalongan, lahan tambaknya itu hilang gitu ya. Dan sebenarnya mah kalau kita teliti lebih lanjut, ada peran pemerintahnya yang menyebabkan si kawasan tambak itu akan hilang, karena kan tanggulnya lebih ke selatan, yang utaranya itu dibiarkan tenggelam aja ke dalam laut, tapi masih menerima, ya sudahlah nggak apa-apa gitu ya. Bukannya nah, itu sikap itu gimana? Bukannya bahaya sikap itu, sikap pasrah, artinya dia tidak, ya udah yang terjadilah begitu, tidak ada usaha untuk mencegah sikap. Ya. Jadi itu memang dua sisi ya, gitu ya. Kayak sisi mata uang, di satu sisi kita tidak boleh pasrah, tapi di satu sisi setelah berusaha boleh pasrah. Tetapi kalau saya lihat kondisi masyarakat yang menjadi korban ini tidak menambah masalah bagi pemerintahnya gitu. Pemerintah kan sekarang lagi pusing-pusing nih, aduh gimana gitu ya. Tapi masyarakat masih memaklumi gitu. Oh pemerintah belum ngasih bantuan, ya sudahlah nanti mudah-mudahan. Nah itu beda halnya kalau misalnya pemerintahnya lagi kesusahan tapi masyarakatnya udah nuntut banyak, pokoknya mau nggak mau besok saya nggak mau rob lagi, kalau enggak udah misalnya berbuat semena-mena apa segala macam. Nah itu kan pemerintah jadi bebannya double. Meski tapi dia akan bertindak lebih cepat kan ya Mas, artinya bertindak untuk mencegah itu lebih cepat kan ada pressure gitu yang lebih tinggi dari masyarakat tuh. Nah, ya sebenarnya itu jadinya complicated juga ya. Tapi ya itu, jadi pemerintah jangan pasrah, masyarakat
sementara pasrah. Mungkin itu akan jadi win-win solution gitu ya, gitu. Hmm. Jadi pemerintah, kamu jangan atau yang mampu gitu ya, pemerintah dengan stakeholdernya yang mampu speed up gitu ya. Kemudian masyarakat yang terdampak sabar dulu. Nah, kombinasi ini kelihatannya menarik gitu bahwa di kita. Ya kalau di luar negeri kan dengan pola pikir yang berbeda, ya udah. Ada tetangga aja yang bikin sesuatu kerusakan di rumah kita gitu ya. Tuntut. Kebayang misalnya korban-korban di Pekalongan pada nuntut pemerintah, robnya ini. Ada banjir dituntut. Nah, nggak akan beres-beres gitu. Nah, ini kalau saya melihat uniknya di situlah. Jadi itu menambah optimisme bahwa kita pasti bisa. Kelihatannya seperti itu kalau ini apa yang saya pikirkan lah ya. Ada seninya ya Mas ya, ada seninya menghadapi masyarakat yang seperti ini ya di Indonesia ya. Iya, jadi orang luar negeri juga surprise gitu ya. Ketika datang ke Pantura, orang-orang kok kenapa tidak angry gitu. Padahal ini ulah siapa sudah jelas, kemudian pemerintahnya sebenarnya harus bisa berbuat lebih banyak gitu ya. Cariin air, ini pemerintahnya juga nyari airnya juga setengah-setengah gitu, kata peneliti luar negeri. Iya. Dan mereka yang nervous justru mereka ya, yang dari luar ini yang nervous, yang masyarakatnya santai. Iya, dari luar itu udah bilangnya scary. Jadi, wah ini scary, gitu. Wah ini sangat menakutkan. Tapi yang bikin bingung gitu, termasuk ketika mereka nanyain ke saya, kok masih peneliti masih bisa bercanda tawa dengan teman-teman di pesisir gitu, gitu. Ya itulah kata saya, itulah hebatnya Indonesia gitu. Bahwa kita ya masih punya sandaran yang di atas ya sudah. Pokoknya kita yang penting berusaha maksimal, semuanya hasilnya diserahkan sama Yang Maha Kuasa. Oke deh Mas Heri, makasih banyak ini sudah 1 jam lewat kita bicara ya. Sukses terus Mas sampai balik ke Bandung dengan selamat ya. Kapan rencana balik Mas? Saya masih ke Cirebon dulu. Oke. Nah, di Cirebon masih survei. Oke deh. Iya. Jadi mudah-mudahan tadi 5 model jadi 6 model tambah Cirebon. Oke. Habis itu ada rencana ke Dumai next-nya ya. Kalau sisa tabungan masih ada. Ada, pasti ada jalan Mas. Apalagi niatnya baik. Insya Allah. Iya. Oke Mas Heri, selamat malam, selamat istirahat. Sampai ketemu. Ini kapan-kapan pastilah setelah COVID ya kita akan bisa ketemu face to face itu. Iya. Iya. Sami-sami Mbak Rin. Iya. Salam buat teman-teman ya Mas. Oke. Iya, sami-sami. Ya, oke, bye-bye. Thanks Mas. Ya, sami-sami.